minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pilihan dan sebagai pemimpin umat. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Generasi Al-Maun. Menjadi generasi Al-Maun adalah salah satu keinginan Kyai Haji Ahmad Dahlan dahulu. Menjadi generasi yang tidak hanya hafal melantunkan surat Al-Maun, akan tetapi juga paham akan konsep surat Al-Maun. Yang dimaksud paham di sini adalah adanya bukti pengamalan yang konsisten. Artinya, kita dapat mengaplikasikan konsep Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujudnya generasi Al-Maun yang sebenar-benarnya. Dalam Al-Quran surat Al-Maun ayat 1 berbunyi, Ra'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ayat pertama surat Al-Maun ini adalah sebuah pembuka di mana kita dapat mengetahui siapa sajakah orang yang mendustakan agama serta apa sajakah perbuatan yang mendorong seseorang itu termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Ayat kedua menyebutkan, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dari sekian banyak hal keburukan disebut bahwasanya mereka yang menghardik anak yatim atau tidak berlaku baik terhadap anak yatim, maka mereka termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa memuliakan anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan rahmat dan rezeki untuk mereka. Menyakiti anak yatim tidak dianjurkan oleh agama Islam. Bahkan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yatim merupakan titipan yang diberi Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim. Karena anak yatim berada dalam lindungannya, sebagaimana yang telah ditegaskan juga dalam surat An-Nisa ayat 10. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dengan balasan yang setimpal. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga dari surat Al-Maun berbunyi, Wala yahudu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Pada ayat ini dijelaskan kepada kita, selain dari menghardik anak yatim, enggan untuk memberi makan orang miskin juga termasuk ke dalam golongan yang mendustakan agama. Memberi makan anak yatim mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satunya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, suatu ketika seorang datang kepada beliau
dan mengeluh masalah kerasnya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan kepada orang miskin dan santunilah anak yatim." Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian sambungan ayat selanjutnya adalah fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud orang-orang yang lalai dalam sholatnya adalah: pertama, orang tersebut menunda sholat dari awal waktunya sehingga ia selalu mengakhirkan sampai waktu yang terakhir. Kedua, orang tersebut tidak melaksanakan rukun dan syarat sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, orang tersebut tidak khusyuk dalam sholatnya dan tidak merenungi bacaan sholat. Ayat selanjutnya berbunyi, alladihum yura'un, yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Tidak hanya itu, mereka jugalah orang-orang yang berbuat riya, baik dalam sholatnya maupun perbuatan baiknya. Dia beramal tanpa rasa ikhlas, melainkan demi mendapat pujian dan penilaian dari orang lain. Allah menambahkan lagi dalam ayat ini sifat pendusta itu, yaitu mereka tidak mau memberikan barang-barang yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya, sedangkan barang itu tidak pantas ditahan. 7 ayat pendek yang memiliki makna sangat luas dan dalam. Maka tak heran jika Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat menginginkan para penerusnya nanti adalah orang yang tidak cuma hafal surat Al-Maun ini, akan tetapi juga faham dan dapat mengamalkan setiap makna yang terkandung daripadanya. Dan semoga kita semua merupakan bagian dari orang-orang yang paham akan teologi surat Al-Maun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Apabila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Nyantan lakupat ono ing para, sedoyo lepat nyuwun ngapura.